Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi pada cerita kali ini kita mengambil dari Kaskus yang akan kami ceritakan sedemikian rupa. Jadi ini adalah sebuah kisah dari seorang supir ojek online yang kita sebut saja namanya ini Hendra. Kala itu ia ini sedang mendapat sebuah orderan paket dari orang asing. Berbeda dari orderan paket lainnya. Karena dalam orderannya kali ini, ia mengalami sebuah kejadian di luar nalar. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanyut dalam sunyi, gelap menepi, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan angin berhujan. Akankah fajar kau datang, atau aku tetap tahu gelap? Jadi waktu itu, Hendra ini sedang bersantai di bawah sebuah pohon rindang. Ia mendapati ponselnya ini berdering. Suara dari HP-nya itu berbunyi. Dan seketika Hendra ini menyalakan layar HP-nya dan melihat adanya orderan masuk. Dan Hendra ini langsung menerima orderan itu dan ia langsung beranjak ke motornya. Hendra sendiri memang berprofesi sebagai ojek online. Saat itu, Hendra menjadi salah satu driver yang aktif pada malam hari atau orang-orang biasanya menyebutnya itu ngalong. Biasanya waktu-waktu tengah malam masih ada sisa-sisa pegawai yang pulang dari stasiun. Tapi kali ini orderan yang diterima oleh si Hendra ini berbeda. Bukan mengantarkan orang, melainkan ia mengantarkan paket. Tidak biasanya ada orderan paket tengah malam begini. Mungkin paket urgent atau harus segera dikirim. Begitulah pikirnya si Hendra itu. Untuk itu, Hendra ini langsung mempercepat motornya menuju lokasi. Awalnya, Hendra agak ragu karena jalan yang ia lewati itu mulai sepi dan tidak ada rumah-rumah. Hanya ada perkebunan, warga di sisi kiri dan kanan jalan. Tapi setelah lewat perkebunan, Hendra menemukan sebuah perumahan. Di sanalah alamat paket yang hendak Hendra antar. Hendra sampai di depan rumah pemesan, kemudian si pemesan yang merupakan perempuan dengan usia sekitar 25 tahun itu langsung memberikan paketnya berupa sebuah dokumen yang terbungkus oleh amplop yang cukup besar. Segera Hendra terima paket dan ia amankan. Hendra pun langsung segera melaju dari rumah si pengirim paket. Alamat yang dituju tidak terlalu jauh, tetapi Hendra ini tidak pernah ke arah sana dan si Hendra ini masih membutuhkan petunjuk map. Setelah melewati jalan sepanjang kurang lebih 3 km, akhirnya Hendra ini semakin dekat dengan titik tujuan. Jalanan ini masih berupa jalanan yang kurang penerangan, dengan sisi kiri sesekali ada rumah warga, namun lebih didominasi pepohonan. Tiba-tiba dari arah kiri, Hendra ini melihat ada beberapa orang keluar sambil membawa senjata tajam. Mereka menuju ke arah Hendra sambil berteriak-teriak. Tetapi si Hendra ini tidak paham. Mereka ini berteriak-teriak itu karena apa? Karena takut menjadi korban begal, Hendra ini memacu sepeda motornya agar segera melewati lokasi itu. Karena saking takutnya, pada saat itu ia langsung gemetar. Tapi beruntungnya si Hendra ini masih sempat menghindar dan melewati kawanan begal tersebut. Hendra ini berusaha untuk menenangkan diri karena sebentar lagi akan sampai titik lokasi pengantaran. Tinggal beberapa ratus meter di depan, Hendra ini menguatkan diri untuk segera melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Hendra ini sampai di sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan rumah itu. Tetapi rumah itu gelap dan sepi. Tapi Hendra yakin ada orang di dalamnya, karena masih ada mobil yang parkir di depan garasi. Hendra itu langsung turun dari motor dan mengambil paket yang dititipkan. Segeralah Hendra berjalan ke depan gerbang. Kemudian ia membunyikan belnya. Ternyata tidak seperti dugaannya.
Si pemilik rumah itu dengan cepat langsung keluar. Pemilik rumah itu adalah seorang pria yang menggunakan kaos polos dan berkacamata. Ia membuka sedikit gerbang rumahnya dan menyapa si Hendra itu yang sedang berdiri di luar area rumah itu. "Ada apa, Mas?" tanya si pemilik rumah itu. Lalu si Hendra menjawab, "Ini rumah Pak Surya kan? Ini ada paket." Pria itu langsung menjelaskan bahwa ia adalah Surya, tetapi ia malah kebingungan karena ia tidak merasa memesan paket. Hendra itu bilang bahwa paket itu dari si Friska dan Hendra menyerahkan paket tersebut ke Pak Surya. Lalu Pak Surya ini menerimanya dan melihat nama serta alamat si pengirim. Sontak pria itu menghela nafas sambil menggaruk-garuk kepala sesekali. Pak Surya seperti ingin bilang sesuatu, tetapi ia tahan-tahan sambil membenarkan kacamatanya. Ia mengangkat kepala dan menatap serius ke arah Hendra. "Mas, sebelumnya mohon maaf kalau merepotkan nih. Priska itu adik saya. Dia ini anaknya, rajin, kerja keras, dan berani. Dan kalaupun dia masih hidup, sekarang pasti sudah jadi salah satu pimpinan di perusahaan keluarga kami," ucap si Pak Surya itu tadi. Sontak Hendra ini terkejut dan bertanya, "Hah? Kalau masih hidup?" tanya si Hendra itu dengan kebingungan. Si Pak Surya yang pemilik rumah itu hanya mengangguk dan berkata, "Iya, Rizka itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan mungkin adik saya ini ingin menyampaikan paket ini dengan Mas. Jadi tenang saja ya, ini uangnya saya ganti kok," ucap Pak Surya itu. Dan Hendra ini langsung kayak benar-benar kebingungan karena ia ini memang benar-benar melihat si Priska yang tampaknya itu normal-normal saja. Walau begitu Pak Surya tetap bilang bahwa si Priska ini telah meninggal. Hendra ini langsung kayak mulai ketakutan waktu mendengar ucapan si Pak Surya itu tadi. Lalu Pak Surya ini langsung membuka dompet. Kemudian ia mengeluarkan 2 lembar uang berwarna biru dan menyerahkannya kepada Hendra sebagai pembayaran paket itu. Hendra pun mengambil uang itu. Jadi sosok wanita pengirim paket itu sebenarnya ia itu memang hantu. Pak Surya ini menyarankan supaya Hendra ini pulang ke rumah langsung dan tentu saja Hendra setuju dengan saran dari Pak Surya itu. Hari ini ia sudah dapat uang banyak, termasuk dari si Pak Surya itu tadi. Setelah urusan selesai dan Hendra ini sudah lebih tenang, Hendra kembali ke kendaraan motor dan menuju ke rumah secepat-cepatnya dengan perasaan yang masih syok. Hendra menggunakan motornya ini dengan cepat. Saat sedang melamun sambil memperhatikan jalan, tiba-tiba itu ada 2 orang bapak-bapak yang muncul dari semak-semak dan berusaha untuk memberhentikan si Hendra ini. Sontak Hendra pun ini berhenti mendadak. Hendra ini langsung bertanya kepada mereka, mengapa Hendra ini langsung diberhentikan. Si bapak-bapak itu tadi langsung bertanya kepada si Hendra, "Kamu habis dari mana?" Hendra pun menjawab bahwa ia tadi telah mengantar sebuah paket dan mereka bertanya kemana Hendra mengantar paket itu. "Ke rumah Bapak Surya di sana," ucapnya sambil menoleh ke belakang dan menunjukkan jalan yang tadi ia lewati. Dan sontak salah satu dari bapak-bapak itu tadi itu langsung bilang bahwa di sana itu hanya ada sebuah kuburan dan tidak ada rumah. Hendra tidak percaya dan ia tetap bilang bahwa di sana itu memang ada rumah. Salah satu bapak-bapak itu tadi kemudian mengeluarkan senter dan menyorotkan senter itu ke pinggir jalan. Menyorotkan ke sebuah papan besi yang bertuliskan pemakaman umum 100 meter. Ya, memang ada petunjukan jalan yang memberitahu kalau 100 meter ke depan adalah kuburan dan tidak ada rumah sama sekali. Ternyata kedua bapak-bapak itu tadi sempat memanggil Hendra, "Mas, tadi kami panggil kamu teriak-teriak." Tapi nggak dengar, malah ngebut kayak orang ketakutan, ucap salah satu bapak-bapak itu tadi. Hendra pun masih tidak percaya. "Silakan balik lagi aja deh Mas, supaya percaya kalau di sana memang pemakaman dan tidak ada rumah sama sekali," kata salah satu bapak-bapak itu tadi. Dan bapak-bapak itu tadi terus-menerus menjelaskan kepada si Hendra. Jadi yang tadi Bapak Surya yang terima paket itu tadi siapa? Hendra kebingungan. Tapi orangnya baik kok,
Pak Surya itu dia ngobrol biasa sama saya. Ucap yang Hendra masih berusaha membantah salah satu bapak-bapak itu tadi. Ia langsung menghela nafas. Ya terserah mas. Yang jelas di sana tadi kuburan. Tidak ada jalan lagi. Itu kalau masnya lurus, terus mengikuti jalan, bisanya ke jurang, ke arah sungai. Kata mereka menjelaskannya. Tadi niatnya mereka mau selamatin Hendra. Tapi saat dipanggil-panggil, Hendra malah mengebut. Karena masih tak percaya, Hendra pun langsung kembali ke rumah Pak Surya dan mengecek bagaimana kondisi di sana. Salah satu dari bapak-bapak itu ikut bersama Hendra. Dan benar saja, di sana tidak ada apa-apa selain tempat pemakaman umum. Dan sepanjang jalan, hanya ada batu nisan dan pohon-pohon, tidak ada rumah sama sekali. Rumah besar milik Pak Surya itu benar-benar tidak ada. Saat itu Hendra itu langsung kayak syok. Kedua bapak-bapak itu tadi akhirnya langsung menyuruh si Hendra ini untuk mampir ke pos ronda agar ia bisa menenangkan diri. Di pos ronda itu Hendra diberi minum teh hangat dan ia bersantai sejenak. Hendra juga bercerita kepada mereka. Ternyata para begal yang hendak menyerangnya bukanlah begal, melainkan bapak-bapak ini yang ternyata mau memperingatkan Hendra bahwa di sana ini ada pemakaman umum. Tapi entah mengapa penglihatannya itu seolah dikaburkan dan dibuat seolah-olah mereka itu begal. Jadi inti dari kejadian malam itu, Hendra ini dikerjain oleh dua makhluk halus sekaligus. Pertama adalah wanita yang mengirimkan paket yang kabarnya itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan yang kedua, Hendra juga dikerjain oleh sosok Pak Surya yang ia kira adalah orang. Karena ia juga memberitahu Hendra kalau si pengirim itu bukan manusia, tetapi ternyata ia juga bukan manusia. Setelah sudah bisa tenang, Hendra pun berjalan pulang ke arah rumahnya. Dan belum selesai keesokan harinya, Hendra juga mengecek rumah si Priska itu tadi, si pengirim paket. Ternyata saat Hendra datangi lokasi rumahnya di siang hari, rumahnya hanya berupa bangunan setengah jadi yang sudah tidak terawat. Penuh ilalang-ilalang panjang dan sudah ditumbuhi oleh tanaman merambat. Sudah pasti tidak ada yang tinggal di bangunan mangkrak itu. Usai mendatangi kedua lokasi itu, untuk kedua kalinya, akhirnya Hendra yakin bahwa kesimpulannya adalah pengirim dan penerima paket semalam adalah makhluk dari alam lain dan mereka saling berkirim paket lewat aplikasi ojek online. Terus bagaimana uang yang dikasih oleh Pak Surya tadi? Nah, buat kalian yang ingin berbagi atau menceritakan pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.